Salam, apa kabar? Tentu dalam keadaan sehat sejahtera dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bahasa roh yang dijelaskan oleh Pendeta Esra Soro. Di sini Pendeta Esra Soro ada 3 kekeliruan yang dijelaskannya tentang bahasa roh. Dia menjelaskan bahasa roh tersebut kurang komplit dan dia mempunyai tafsiran yang berubah-ubah, tidak konsisten dalam satu tafsiran yang kokoh dan kuat. Dia mempunyai tafsiran rapuh dan pelin-pelan. Contoh dalam menafsirkan nubuat, dia mempunyai 2 pandangan ataupun 2 tafsiran. Yang pertama, tafsiran bisa merujuk kepada menasihati, mengajari, berkhotbah. Yang kedua, tafsirannya mengacu kepada ramalan yang akan datang. Dan itu dia tidak punya konsisten pembahasan penafsiran nubuat. Tapi tema kali ini yang akan saya bawakan, yang akan saya bahas, ada 3 tentang ulasan penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soro. Yang pertama tentang bahasa roh yang asli dan yang palsu. Yang kedua, adanya tingkat level yang mana terpenting daripada bahasa roh. Yang ketiga, dia katakan bahasa roh hanya dapat dilakukan 2 orang, tidak dapat dilakukan untuk 1 orang. Untuk dapat mengetahui video yang singkat ini, terlebih dahulu kita lihat penjelasan daripada Pendeta Esra Soro. Mari kita lihat sejenak. Apakah bahasa roh adalah sesuatu yang penting bagi gereja Tuhan? Bagaimana dengan gereja-gereja yang tidak mengakui adanya bahasa roh? Kalau gereja-gereja tidak mengakui bahasa roh, itu kok aneh. Kan bahasa roh itu kan salah satu karunia yang diberikan. Jadi kalau gereja tidak mau mengakui bahasa roh, ya salah gerejanya. Tapi lihat-lihat dulu, yang diakui atau yang tidak diakui itu bahasa roh yang macam apa? Ya, kalau bahasa rohnya benar sesuai kitab suci, ya harus diakui. Tidak akui, ya kita salah. Tapi kalau tidak mengakui bahasa roh yang palsu, ya harus memang. Kita jangan mengakui bahasa roh yang palsu. Kalau semua diakui, ya jadi tidak benar lagi. Karena itulah maka gereja harus mengakui bahasa roh. Tapi bahasa roh yang sesuai kitab suci. Dan tidak boleh mengakui bahasa roh yang palsu, yang tidak sejalan dengan apa kata kitab suci tentang bahasa roh. Nah, kalau ditanya apakah bahasa roh itu sesuatu yang penting bagi gereja Tuhan, di sini saya mau bicarakan. Kita harus bedakan antara penting, ini bukan penting atau tidak penting. Kalau penting, ya. Karena kalau tidak penting, ngapain Tuhan kasih karunia ini untuk gereja? Ya. Bersama dengan karunia yang lain. Jadi penting. Tapi apakah ini adalah termasuk pada karunia terpenting? Ini yang masalah. Banyak orang merasa bahwa bahasa roh itu adalah karunia yang paling penting. Karena itu mereka mengabaikan karunia yang lain. Kalau bisa bahasa roh, ini luar biasa nih ya. Padahal saudara, Alkitab sendiri itu tidak menganggap bahasa roh itu sebagai karunia yang penting. Maksudnya yang terpenting. Kalau penting, semua penting. Karunia penting untuk pembangunan tubuh Kristus. Tapi bahwa bahasa roh itu tidak termasuk karunia yang terpenting, itu bisa terlihat dengan Alkitab menyebut adanya karunia-karunia utama. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Terutama. Berarti karunia bernubuat itu termasuk karunia yang utama. Bernubuat itu ada 2 macam nubuatan tuh ya. Nubuatan itu dalam kalau kita pelajari ini itu bisa berarti ramalan, itu bisa berarti pemberitaan firman Tuhan biasa. Ya. Kalau ramalan ya seperti Yesaya menubuatkan terjadinya apa ya,
750 tahun akan datang akan lahir Mesias. Nah itu bersifat ramalan, nubuatan. Tapi nubuatan juga bisa bukan ramalan, tapi hanya sebagai pemberitaan firman biasa. Ya, maka saya memberitakan firman itu saya bisa dianggap sebagai saya mempunyai karunia untuk bernubuat. Nah, di sini bernubuatnya itu dianggap sebagai karunia yang terutama. Lalu saudara, agak aneh memang bahwa kalau saudara baca daftar karunia-karunia yang diberikan di dalam Alkitab, bahasa roh dan kawannya, yaitu menafsirkan atau menerjemahkan bahasa roh, keduanya selalu berada pada urutan paling bawah. Ya, coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada yang lain dia memberikan karunia bernubuat, kepada yang lain dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada seorang dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Bahasa roh dengan menafsirkan bahasa roh, itu dua, ditaruh di terakhir dalam daftar karunia. Lalu 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Terakhir, dalam 1 Korintus 12 ayat 29-30, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka mendapatkan karunia mengadakan mujizat dan untuk menyembuhkan dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh dan untuk menafsirkan bahasa roh? Dua-dua ini terakhir lagi. Ya. Nah, juga kalau karunia yang lain bisa dilakukan sendiri-sendiri. Mau khotbah ya khotbah sendiri, mau ngajar-ngajar sendiri ya. Nah, mau apa? Ya, melayani diakonia ya lakukan sendiri-sendiri bisa. Tapi karunia bahasa roh tidak bisa dilakukan sendiri. Dia punya pasangannya. Dan pasangannya atau pendampingnya adalah menafsirkan karunia yang lain, yakni menafsirkan bahasa roh. Nah, kalau ada bahasa roh, harus ada penafsirannya atau penerjemahannya. Kalau hanya bahasa roh, nggak ada yang satu ini, yaitu menafsir, jangan. Makanya dalam 1 Korintus 14 ayat 27 dia bilang, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada yang menafsirkannya. Harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan, tidak usah pakai. Jadi kalau bahasa roh tanpa tafsiran, bahasa rohnya nggak bisa dipakai. Tapi kalau bahasa rohnya nggak ada, yang ini mau ditafsir apa ini? Ya, nggak ada yang ditafsirkan, nggak ada yang diterjemahkan. Kalau saya bilang Pak Yulis, ayo terjemahkan. Terjemahkan apa? Mesti ada sesuatu dulu baru bisa diterjemahkan ya. Nah, jadi kalau begitu maka dua karunia ini menjadi terbatas karena sesuatu baru bisa dipakai kalau ada yang satu. Betul. Nah, karena itulah maka di sini kita bisa lihat bahwa karunia ini, karunia bahasa roh adalah karunia yang penting. Makanya gereja tidak boleh anti terhadap karunia ini. Gereja tidak boleh anti terhadap karunia bahasa roh, walaupun gereja juga tidak boleh terlalu cepat-cepat menerima karena bahasa roh juga bisa dipalsukan oleh setan, ya. Dan ingat juga bahwa bahasa roh itu sekalipun dia adalah karunia yang penting bagi gereja, tapi dia bukan karunia yang utama. Karena itulah kita jangan terlalu gila bahasa roh dan seolah-olah kalau tidak bahasa roh berarti tidak ada Roh Kudus. Itu salah, ya. Saya juga saya tidak pernah dapat karunia bahasa roh. Tapi saya puji Tuhan dengan Tuhan karunia yang Tuhan berikan pada saya untuk memberitakan firman, untuk bernubuat dalam arti pemberitaan firman, untuk ngajar dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi Alkitab bilang karunia bernubuat adalah karunia yang paling utama. Nah, mengajar firman Allah karena firman Allah yang paling penting di tengah-tengah gereja Tuhan. Kalau karunia-karunia lain sekalipun penting tapi tidak yang terpenting, termasuk bahasa roh ini. Ya. Oke, terima kasih pemirsa YouTube. Kita telah menyaksikan ulasan video daripada Bapak Pendeta Estrosoro yang mengatakan yang pertama, bahasa roh yang palsu maupun yang asli, dia tidak dapat mengungkapkan atau memberikan contoh bahasa yang asli dan palsu itu bagaimana. Kenapa? Dia sendiri tidak mempunyai karunia berbahasa roh. Dari ulasan pengakuan dia bahwa dia tidak mempunyai karunia berbahasa roh. Jadi dapat kita lihat di sini beliau
menjelaskan kurang kuat, dari penafsirannya juga kurang kuat. Contohnya seperti nubuat, dia menafsirkannya di satu sisi bisa hanya berkhotbah, yang kedua bisa merujuk atau mengacu kepada ramalan yang akan datang. Jadi dia punya tafsiran nggak kuat, nggak satu, rapuh tafsirannya. Itu buktinya kita dengar tadi isi videonya. Dan yang kedua, dia mengatakan yang terutama bernubuat di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Perlu saya tegaskan, yang terutama bukan bernubuat. Semua dari karunia-karunia Tuhan, bernubuat, bermujizat, menyembuhkan, berbahasa roh, membedakan roh, menafsirkan bahasa roh, itu mempunyai kualitas yang sama, setara. Yang tertinggi adalah kasih. Kasih yang tertinggi dan terutama, itu karena itu yang kekal. Jadi itu yang paling utama. Jadi beliau menjelaskannya melihat karena mungkin tulisan susunan kata-kata bahasa roh dan tafsiran bahasa roh itu selalu urutan yang terbawah. Itu dia, sehingga dia mengungkapkan bahwasannya bahasa roh itu adalah yang hanya sekedar penting. Jadi dia membuat satu penafsiran sesuai dengan tulisan yang ada di bawah, bukan. Jadi tulisannya tidak mempengaruhi arti karena urutan ke bawah ayatnya, bukan. Jadi bahasa roh adalah mempunyai kualitas yang sama dengan nubuat, menyembuhkan, membuat mujizat atau bermujizat. Sedangkan di sini yang diambilnya tadi referensi ayatnya 1 Korintus 12 ayat 10, saya bacakan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Di sini yang tertinggi mujizat kalau dari susunan kata-kata. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Malah bernubuat di bawah. Justru mujizat yang tertinggi di sini di dalam tulisan 1 Korintus ayat yang ke-12. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi kurang kuat kalau dikatakan bahasa roh tersebut yang terbawa di dalam keutamaan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kekeliruan penafsiran. Saya ambil lagi ayat yang menguatkan bahwasannya bahasa roh itu sama bernubuat, dia mempunyai kedudukan yang sama, setara. Tidak ada yang tertinggi, tidak ada yang terendah. Jadi dia mempunyai sesuatu karunia Roh Kudus, karena dari roh yang sama, Tuhan yang sama, tidak dibedakan. Jadi karunia pemberian Tuhan tersebut adalah mempunyai kedudukan yang sama, kecuali kasih, dia yang punya tertinggi. Yang ketiga, ulasan penjelasan Bapak Pendeta Ezra Suruh, bahasa roh dilakukan untuk 2 orang, tidak bisa untuk 1 orang, seperti berkhotbah, melayani, maupun diakonia atau menyembuhkan orang. Kekeliruan juga, bahasa roh dapat dilakukan 1 orang, karena bahasa roh itu enggak harus ditafsirkan orang lain. Bahasa roh itu dapat ditafsirkan orang yang berdoa tersebut. Bahasa roh itu adalah berdoa dengan berbahasa roh. Jadi kita dapat berdoa sendiri di rumah maupun di kamar, mengunci kamar. Dan kalau kita diminta Tuhan untuk berbahasa roh, pasti kita akan berbahasa roh secara pribadi sendiri. Jadi bahasa roh itu tidak dapat dibatasin dan tidak kaku, fleksibel. Jadi bahasa roh itu fleksibel dan tidak kaku, dan tidak dapat dibatas-batasi atau dibuat-buat atau dijaga-jaga atau dilarang-larang. Jadi bahasa roh itu tidak dapat dilarang, tidak dapat dibatasin. 1, 2, 3 orang atau sebanyak-banyaknya dapat berbahasa roh. Tetapi untuk menafsirkan diberikan 2, 3 orang atau 1, 2, 3 orang menafsirkannya di tengah jemaat, seperti yang tertulis tadi dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sebagai rujukan dari Bapak Pendeta Ezra Suruh. Itu mengacu kepada penafsiran, bukan untuk jumlah atau orang yang dapat melakukan bahasa roh. Itulah ulasan yang terakhir untuk jumlah
orang yang dapat melakukan basaro. Jadi kesimpulannya, penjelasan Bapak Esrasoro ini ada kekeliruan. Ada 3 tadi, tidak dapat menjelaskan basaro yang asli. Yang kedua, membuat sesuatu yang terutama, bernubuat, yang terpenting. Yang ketiga, adanya pelayanan basaro untuk 2 orang atau 3 orang. Dia membuat satu jumlah orangnya, tetapi basaro itu tidak berjumlah berapa orang. 1 orang pun bisa berbasaro atau pelayanan berbasaro itu dapat, karena orang yang sendiri itu pun dapat mengungkapkannya. Mari kita lihat lebih jelas ayatnya sebelum kita tutup kesimpulan ini. 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan basaro, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali, ada kata kecuali di sini. Kecuali artinya mempertegas kesetaraan tersebut dengan bahasa roh ataupun dengan bernubuat. Bahasa roh yang bernubuat mempunyai kesetaraan, kesamaan, kualitas maupun keutamaan. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Jadi orang itu juga di sini sendiri melakukannya. Untuk menjawab kesimpulan yang ketiga tadi, pelayanan basaro dilakukan untuk 2 orang, itu salah. 1 orang pun bisa. Kecuali orang itu juga menafsirkannya, berarti sendiri, tunggal. Terus ayat pendukungnya lagi, ayat yang ke-13, 1 Korintus 14 ayat 13. Saya bacakan. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa. Jadi orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa. Jadi orang yang sama ya, tunggal. Ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga, orang yang sama juga, karunia untuk menafsirkannya. Nah, jadi ayat 5 dan 13 tadi ini mengacu kepada orang yang sama, tunggal. Orang yang sama, tunggal. Dapat dilakukan tunggal juga. Jadi menafsirkan sendiri, dapat dilakukan sendiri, dan membuktikan kesetaraan daripada bernubuat, bermujizat, menafsirkan bahasa roh, dan membedakan roh. Dia mempunyai kesetaraan yang sama. Kecuali tidak dapat menafsirkannya. Dia mempunyai kedudukan yang tidak sama dengan bernubuat, sehingga lebih berutama bernubuat. Jadi kalau dia dapat menafsirkannya, mempunyai kedudukan yang sama. Terima kasih. Demikianlah ulasan saya tentang pembahasan bahasa roh. Jadi biarlah nanti dapat diterima oleh para jemaat yang maupun para pemirsa YouTube yang melihat isi video ini. Semoga menjadi berkat, bermanfaat untuk di dalam berjemaat dan kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.